Planetarium Jakarta kembali dibuka setelah 13 tahun tidak beroperasi. Duo maling gasak benda sakral, total 10 pura disantroni. DPR salurkan bantuan UMKM di masa reses. Halo, selamat malam pemirsa setiap Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Landari. Kita langsung saja ke berita pertama pemirsa. Antusiasme warga membludak saat Planetarium Jakarta kembali dibuka untuk umum di tengah libur Natal dan menjelang Tahun Baru 2026. Setelah 13 tahun tidak beroperasi, fasilitas wisata edukatif ini langsung menjadi daya tarik baru di kawasan Taman Ismail Marzuki Cikini, Jakarta Pusat. Dan untuk informasi selengkapnya, kita simak berikut laporan dari Lydia Junita dan juru kamera Ade Chandra berikut ini. Sejak pagi hari, ratusan pengunjung memadati area Planetarium Jakarta di Taman Ismail Marzuki. Kembali dibukanya Planetarium Jakarta setelah 13 tahun tutup menjadi momentum yang dinantikan warga. Fasilitas modern serta pengalaman menjelajah angkasa melalui teknologi proyeksi terbaru menjadikan Planetarium sebagai pilihan wisata edukatif di tengah kota. Momentum libur panjang Natal dan menyambut Tahun Baru 2026 dinilai turut mendorong membludaknya jumlah pengunjung. Planetarium Jakarta diharapkan menjadi ruang edukasi sains sekaligus destinasi wisata keluarga yang inspiratif dan berkelanjutan. Pemirsa Berita Nasional TV, saat ini adalah momen yang paling berbahagia dan juga ada kabar gembira bahwa Planetarium di Taman Ismail Marzuki sudah dibuka kembali. Dan kita akan melihat suasana yang pastinya mengingatkan kita dengan masa kecil kita dulu. Terlihat suasana pengunjung juga tadi sudah tampak antusias menyambut dimulainya film dan pemutaran Planetarium dan juga Tata Surya yang ada di dunia. Dan pemirsa, tentunya saat ini saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung. Di sini sudah ada kursinya dan kita akan langsung coba ya pemirsa. Tuh. Nah, ini senderannya memang dibuat seperti ini supaya kita bisa melihat langsung dan menonton langsung dari dom yang ada di dalamnya. Dan setelah itu, tidak hanya itu, yang paling menarik di sini adalah inovasi dan juga teknologi pembaruan terbaru. Setelah sekian lama ini di-upgrade kembali pemirsa, dan salah satu yang paling menarik ini adalah saya akan mengajak Anda melihat langsung teknologi canggih yang ada di planetarium ini. Di sini kita bisa melihat sudah ada teknologi, dan sini kita bisa bertanya langsung kepada ada ikon dari Bapak Pramono Anung dan juga Rano Karno, dan kita akan bertanya langsung. Di sini juga bisa. Halo. Halo. Saya ingin bertanya jarak Pluto ke bumi kira-kira berapa? Jarak Pluto ke bumi bervariasi tergantung posisi orbitnya. Rata-rata jaraknya sekitar 4,2 miliar kilometer. Namun bisa lebih jauh saat berada di sisi berlawanan dari matahari. Wah, itu dia pemirsa, salah satu teknologi canggih pembaruan dari Planetarium Jakarta. Dan saya akan informasikan bahwa jadwal penayangan teater di sini sudah diberlakukan. Ada 4 show, diantaranya adalah show pertama dimulai pukul 9 hingga 9.45, show kedua pada pukul 11.30 hingga 12.15, dan ada show ketiga dimulai pukul 14 dan
hingga 14.45 dan show yang keempat akan dimulai pada jam 16.30 hingga 17.15 dan nantinya pemirsa planetarium ini akan dibuka pada hari Selasa hingga hari Minggu dan libur nasional juga tetap buka. Jadi pemirsa harus catat ya tanggalnya dan juga harinya ya. Dan tidak hanya itu juga pemerintah Pemprov DKI Jakarta juga memberikan tiket gratis kepada pelajar selama 3 bulan ke depan dan untuk keluarga yang ingin mendampingi cukup bayar Rp10.000 saja. Dan pemirsa, dengan kembalinya planetarium yang ada di Jakarta ini, masyarakat dibawa kembali dan juga keluarga bisa memberikan edukasi yang sangat bermanfaat untuk anak-anaknya ke depan. Dan pemirsa, seperti itulah suasana di Planetarium Jakarta. Dari Jakarta, Lydia Junita Ade Chandra melaporkan untuk Berita Nasional TV. Pandeglang, Banten dipadati wisatawan dari berbagai daerah. Meski cuaca ekstrim dan gelombang tinggi, namun tidak menyurutkan ribuan wisatawan untuk datang bersama dengan keluarganya menikmati keindahan suasana pantai. Carita menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan karena lokasinya yang strategis, keindahan pantai, serta beragam fasilitas wisata yang tersedia. Kendaraan pribadi tampak memadati kawasan pantai sejak Minggu pagi. Para wisatawan memanfaatkan libur panjang Nataru untuk berlibur bersama keluarga. Selain menikmati panorama pantai, pengunjung juga melakukan berbagai aktivitas seperti berenang, bermain pasir, hingga menaiki perahu wisata. Dengan tiket masuk seharga Rp10.000 untuk satu orang, jadikan wisata pantai ini menjadi alternatif bagi para wisatawan untuk mengisi liburan. Para wisatawan mengaku datang untuk mengisi liburan sekolah dan akhir tahun bersama dengan keluarganya. Selain harga tiket yang murah dibanding wisata lain, keamanan saat berwisata di pantai juga menjadi alasan mereka untuk berkunjung ke Pantai Carita. Ya, tempatnya kan masih asli. Ya untuk bawa keluarga itu enak aja gitu, nyaman. Kalau untuk tiket masuknya gimana tuh Pak? Nah, lumayan terjangkau. Lumayan terjangkau. Dan kalau untuk fasilitasnya sendiri Pak? Bagus, lumayan. Sementara Endah Warsa, pengelola Pantai Pasir Putih mengungkapkan kunjungan wisatawan dalam sehari mencapai 500 orang. Para pengunjung dihimbau untuk berhati-hati dan tetap mematuhi prosedur yang ditetapkan pengelola. Untuk para pengunjung yang mau berwisata, khususnya ke Banten, ke Carita, tolong jaga buah hatinya, jaga keselamatannya, dan ikuti rambu-rambu yang ada di lokasi wisata. Hingga akhir masa liburan, jumlah wisatawan diperkirakan masih akan terus bertambah, seiring dengan antusiasme masyarakat memanfaatkan momen Natal dan Tahun Baru untuk berwisata. Dari Pandeglang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, memanfaatkan situasi pura yang sepi dan kondisi tak terkunci, duo maling menggasak pratima atau benda disakralkan umat Hindu di kawasan Bali. Polisi ungkap duo maling beraksi di 10 pura dengan rincian 2 pura di Kabupaten Badung dan 8 pura di Kabupaten Tabanan. Baik. Selamat pagi rekan-rekan. Hari ini sejumlah benda sakral mulai dari ratusan uang kepeng, sangku bokoran perhiasan emas, perhiasan sumpang emas, tapakan pelinggih, hingga keris raib digasak duo maling berinisial MH dan MT di 10 pura di wilayah Kabupaten Badung dan Kabupaten Tabanan, Bali. Kedua pelaku sehari-hari menjadi pemulung, menjadikan pura sebagai sasaran lokasi pencurian saat situasi sepi. Sindikat atau? Nah, kalau sindikat tentunya sudah ada kelompok, tapi yang ini niatnya ada, kesempatannya ada, sehingga terjadi pencurian. Karena 2 orang ini aja yang di TKP kita sesuai dengan LP bulan Desember. Kalau pertimanya tadi pada yang hilang, saya ada hilang Pratima. Ya ini. Yang di Kediri Pak. Yang di Kediri nggak tahu ternyata mana. Makanya dia sudah jujur sama kita, 10 TKP, 8 di Kediri, 2 di kita.
Terungkap kasus pencurian benda-benda sakral umat Hindu ini berawal saat polisi menindaklanjuti kasus pencurian di Pura Dalam Angantaka, Abian Semal, Badung. Dihitung-hitung, kerugian mencapai 6,2 juta rupiah. Para pelaku mencuri uang bolong, sangku, tapakan pelinggih, serta bokoran. Berdasarkan rekaman pengintai CCTV, polisi menemukan jejak pelaku, menampilkan pelaku naik ke balai piasan, lalu menggasak barang sakral pura. Tak berhenti di sana, aksi serupa dilakukan pelaku di Pura Dalam Dukuh Kapal, Banjar Celuk, Desa Kapal Mengwi, Badung. Laporan polisi B. Pencurian diketahui saat JRO Mangku mendapati sekitar 4.800 keping uang kepeng disertai perlengkapan sakral pura lain telah lenyap dari tempat penyimpanan di balik gedong. Berbekal rekaman CCTV, polisi mengejar pelaku yang berusaha kabur meninggalkan Bali menuju Jember. Tersangka MH lebih dulu dibekuk, disusul tersangka MT. Sebenarnya saya dari awal tidak berniat mengambil sama sekali, saya hanya mengambil uang sesari. Nah, dan saya melihat di dalam itu ada seperti koin, saya ambil. Saya mengambil uang sesari dan koin itu saja. Dalam kasus ini tidak semua barang bukti diamankan polisi. Sejumlah barang telah dijual pelaku di Jember. Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Badung, Bali, Ida Bagus Wiatnyana, mengaku kecewa dengan marak pencurian benda sakral di pura. Terlebih, barang digasak merupakan benda disucikan dan disembah umat Hindu. Kini kedua pelaku mendekam di Hotel Prodeo Polres Badung dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Komisi 7 DPR RI menyalurkan bantuan senilai 500 juta rupiah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM terdampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Bantuan tersebut diserahkan dalam kunjungan kerja reses Komisi 7 DPR RI yang digelar sebagai bentuk kepedulian DPR RI terhadap pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana. Banjir dan longsor melanda Kabupaten Padang Pariaman pada November lalu ikut memukul ekonomi warga. Di tengah upaya bangkit UMKM, Komisi 7 DPR hadir memanfaatkan masa reses dengan menyalurkan bantuan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Padang Pariaman. Komisi 7 DPR RI menyalurkan bantuan senilai 500 juta rupiah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang terdampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin 22 Desember 2025. Bantuan tersebut diserahkan dalam kunjungan kerja reses Komisi 7 DPR RI yang digelar sebagai bentuk kepedulian DPR RI terhadap pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana. Para pelaku usaha menyampaikan kondisi real yang mereka hadapi pasca bencana, mulai dari kerusakan produk dan peralatan usaha hingga penurunan omset yang nyaris mencapai 100%. Kondisi itu membuat banyak pelaku usaha membutuhkan dukungan permodalan yang cukup agar dapat kembali memulai dan menggerakkan usahanya. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Pataonan Daulay seperti dikutip dari Parlamentaria menjelaskan bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen DPR RI untuk memastikan negara hadir dalam situasi darurat. Menurut Saleh, bantuan ini memang tidak bisa mengganti seluruh kerugian, tetapi ini adalah bentuk perhatian dan kepedulian negara kepada masyarakat terdampak. Yang kami hadirkan di sini. Jadi awalnya itu kami menyampaikan kami kasih bantuan modal usaha saja untuk UMKM. Saleh juga menegaskan komitmennya untuk mendorong kementerian dan lembaga yang berada di bawah koordinasi Komisi 7 agar menyiapkan berbagai kemudahan serta pengalihan program khusus bagi daerah terdampak bencana termasuk Padang Pariaman. Berdasarkan laporan kunjungan kerja reses Komisi 7 DPR RI, bencana banjir dan longsor di Padang Pariaman mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan sektor ekonomi dengan estimasi kerugian mencapai sekitar 2 triliun rupiah. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi terkait penyelundupan puluhan ribu benih lobster ilegal. Informasi selengkapnya usai jeda. Berita Nasional Malam segera kembali.
Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Tangerang Kota berhasil menggagalkan upaya penyelundupan puluhan ribu benih-benih lobster atau BBL ilegal. Dalam penggerebekan di kawasan benda tersebut, polisi mengamankan 2 orang pelaku beserta 30.000 ekor benih lobster siap kirim. Kasus ini terungkap setelah unit 4 Krimsus Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di Perum Duta Gardenia Klaster Mediterania Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda Kota Tangerang pada Kamis 25 Desember 2025 lalu. Dalam penggerebekan ini diamankan 2 pria berinisial AA dan AR. Keduanya tertangkap tangan saat sedang mengelola benih lobster jenis pasir tanpa dokumen resmi. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, polisi menemukan sekitar 30.000 ekor benih-benih lobster jenis pasir yang rencananya akan diselundupkan ke Singapura. Selain mengamankan biota laut tersebut, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 4 buah koper besar, tabung oksigen, beberapa unit telepon genggam, buku tabungan, serta perlengkapan pengemasan lainnya. Berdasarkan estimasi sementara, praktik ilegal ini ditaksir menyebabkan kerugian negara mencapai 3,3 miliar rupiah. Penangkapan ini menjadi bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga sumber daya kelautan nasional dari eksploitasi tanpa izin. Selanjutnya, ribuan benih-benih lobster jenis pasir yang disita dilepas liarkan ke Pantai Carita melalui Ditjen Pengelolaan Laut dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Sabtu dini hari. Baru saja melaksanakan pelepas liaran benih-benih lobster di perairan Labuan yang dilaksanakan bersama dengan KKP. Kegiatan ini merupakan pasca dilakukannya upaya penangkapan yang dilakukan hari Kamis kemarin di Benda, yaitu terhadap packing house dengan tersangka 2 orang inisial AA dan AR. Kita amankan pada saat itu sedang melakukan packing benih-benih lobster yang akan dikirim ke Singapura. Hal ini merupakan komitmen dari Polri untuk menjaga sumber daya laut dan mencegah munculnya kerugian negara yang diakibatkan karena penyelundupan. Tersangka berdasarkan dari keterangan yang kita terima, tersangka sudah melakukan aksinya sebanyak 3 kali dan sudah dikirim ke berbagai negara, termasuk negara Singapura, pada periode kurang lebih 1 minggu kemarin, termasuk jaringan internasional. Amankan dan kita sudah pelepas liaran itu jumlahnya 5.939 ekor. Saat ini penyidik tengah melakukan gelar perkara dan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman maksimal 8 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV. Warga desa Mekarsari, Kecamatan Tigaraksa digegerkan dengan penemuan mayat pria bersimbah darah di pinggir jalan. Pria 19 tahun itu diduga menjadi korban begal. Pasalnya, sepeda motor, 2 unit ponsel, dan sejumlah uang milik korban hilang dirampas pelaku. Penemuan sesosok mayat pria tergeletak bersimbah darah di Desa Mekarsari, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten menggegerkan warga pada Sabtu pagi. Petugas kepolisian dari Polresta Tangerang yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengidentifikasi jenazah korban. Sabtu sore, Kapolsek Tigaraksa AKP Imade Atana mengatakan korban diketahui berinisial AA, berusia 19 tahun, warga Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi menduga pria yang bekerja di sebuah konter ponsel ini menjadi korban pembegalan. Pasalnya, sepeda motor, 2 unit ponsel, dan uang 3 juta rupiah milik korban raib. Polisi yang melakukan identifikasi jenazah korban juga menemukan luka bekas kekerasan benda tajam pada bagian belakang kepala dan juga dada kiri korban. Berdasarkan dari keterangan dari beberapa saksi, didapat korban inisial AA, usia 19 tahun,
yang tinggal di Desa Batok, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Untuk TKP sendiri di Kampung Jantungan, ya, Desa Mekarsari, Kecamatan Jabe, Kabupaten Tangerang. Sementara kami masih melakukan langkah-langkah pengumpulan alat bukti untuk bagaimana bisa mengungkap motif daripada kejadian tersebut. Untuk si korban sendiri sehari-hari bekerja sebagai penjaga konter handphone di. Jenazah korban berada di RSUD Balaraja untuk keperluan otopsi. 3 orang saksi juga telah diperiksa untuk mengungkap peristiwa pembegalan ini. Dari Tangerang, Banten, Munje Platu Merisa, Berita Nasional TV. Kecelakaan melibatkan minibus dan Transjakarta terjadi di kawasan Duren 3 Mampang, Jakarta Selatan. Diduga remaja warga negara Myanmar mengemudi ugal-ugalan kecepatan tinggi hingga menabrak Transjakarta. Beginilah kondisi minibus yang mengalami kecelakaan dengan bus Transjakarta di Jalan Raya Duren 3 Mampang, Jakarta Selatan. Kecelakaan diduga terjadi saat minibus yang dikendarai WNA Myanmar melaju dengan kecepatan tinggi, namun naas saat akan menyalip menabrak bus Transjakarta. Kondisi minibus mengalami kerusakan pada bagian depan dan samping kanan, serta beberapa kaca jendela pecah. Sementara bus Transjakarta mengalami kerusakan pada bagian bumper dan roda depan kanan. Bus Transjakarta yang baru saja menurunkan penumpang dari arah Mampang menuju Kalibata tiba-tiba saja ditabrak minibus yang datang dari arah sebaliknya. Tabrakan diduga terjadi karena minibus akan menyalip dan melaju dengan ugal-ugalan hingga keluar jalur. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini. Penumpang Transjakarta langsung diturunkan dari bus, sementara pengemudi minibus langsung diamankan warga dan pengendara sekitar. Dia masuk kan, posisi saya sama dia 2 meter jaraknya. Kan dia jadi ada banting gitu bang. Mobil ini dari arah mana? Kalibata. Mau ke? Mau nggak tahu, kurang tahu kemana. Pengen ke arah Kemang. Iya kali mungkin. Iya. Jakartanya dari dari Kemang, Mampang bang. Mampang, iya. Ya. Di dalam mobil tadi ada berapa orang? Ini kayaknya ada 5 orang apa 4 orang gitu bang. Warga Indonesia? Bukan, warga Myanmar bang. Kasus kecelakaan ini kini ditangani petugas Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita beralih ke Sulawesi Selatan pemirsa, warga Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan jasad seorang tukang cukur bersimbah darah. Pasalnya korban terakhir terlihat membeli kue sebelum akhirnya ditemukan tewas di dalam rumahnya. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi langsung memasang polis lain dan melakukan olah TKP. Beginilah suasana Jalan Daeng Tata Lama, Kelurahan Mangasa, Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, pasca ditemukannya jasad seorang tukang cukur bernama Hairun. Jasad korban ditemukan di rumahnya dalam kondisi terkapar dan mulut mengeluarkan darah. Korban sebelumnya tinggal seorang diri dan membuka usaha jasa potong rambut dan terakhir terlihat pada pagi hari saat membeli jajanan kue. Warga kemudian curiga lantaran hingga malam hari korban tak membuka usaha potong rambut hingga akhirnya warga mendobrak pintu rumah dan menemukan jasad korban. Tapi mereka tidak ada, sehingga saya punya masuk lagi Pak, saya video Ki. Nah, saya masuk cek, awalnya saya cek itu dia punya kamar mandi. Saya cek karena kerang jalan, tapi nil tidak ada. Sekali saya senter masuk kamarnya, sudah terlentang di atas tempat tidurnya. Jadi saya bilang sama punya anak, mungkin sudah meninggal ini karena perutnya sudah besar. Petugas Inafis Satreskrim Polres Goa dan Dokpol Bayangkara Makassar yang tiba di lokasi kejadian langsung memasang garis polisi dan menggelar olah tempat kejadian perkara. Polisi pun menemukan sejumlah obat-obatan yang diduga milik korban. Sementara hasil pemeriksaan, polisi belum menemukan adanya bekas penganiayaan atau tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Almarhum ditemukan di tempat tidur, sedang terlentang. Hasil pemeriksaan olah TKP
kami lakukan itu sampai saat ini belum ditemukan tanda-tanda kekerasan, baik di TKP sendiri maupun di tubuh korban. Petugas Satreskrim Polres Goa hingga kini masih menyelidiki penyebab pasti tewasnya Hairudin dan mengamankan sejumlah obat-obatan sebagai barang bukti. Petugas setempat hanya melakukan pemeriksaan visum luar di tubuh korban karena keluarga korban menolak untuk dilakukan autopsi. Keluarga korban menduga Hairudin meninggal karena penyakit mah akut yang diderita. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Robot humanoid T800 bisa tinju dan tendang. Informasi selengkapnya usai jeda. Berita Nasional Malam segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, robot humanoid T800 berlatih tinju dan menendang. Salah satu korbannya CEO Engine AI di Cina. Pertunjukan ini menampilkan keaslian gerakan robot tanpa rekayasa atau hasil edit kecerdasan buatan. Perusahaan robotika Engine AI merilis video latihan memperlihatkan CEO mereka, Zhao Tongyang, mendapat tendangan langsung dari robot humanoid T800. Adegan ini sengaja ditampilkan kepada khalayak umum guna membantah tuduhan gerakan robot mereka merupakan hasil editing. Dalam video diambil dari berbagai sudut terlihat robot humanoid T800 menjaga keseimbangan usai menendang CEO. Tindakan ini memicu perdebatan publik. Ada yang menilai aksi terlalu berani, ada juga yang berpendapat rekaman merupakan rekayasa kecerdasan buatan. Engine AI sebelumnya merilis adegan dramatis T800 menendang, terbang, dan mendobrak pintu. Gaya sinematik di video mengundang spekulasi adegan menggunakan efek khusus. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Nasional Malam kali ini. Saya Restuandari mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.